Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di channel YouTube Lighthouse GDI GDC. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe dan bunyikan lonceng. Mohon like dan share agar kita semua sama-sama diberkati. Siapkan hati, ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah online GBI Grand Depok City. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Kami menghimbau Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan diri dan hati kita untuk beribadah agar kita dapat menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan pesan Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita beribadah dengan hati yang bersyukur dan penuh sukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur kalau kita boleh berada di tempat ini, semua kemurahan Tuhan ada, amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah ini kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui tayangan live streaming ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih dekat kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau membasuh setiap hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kami yang ada di rumah-rumah Tuhan, mungkin yang ada di jalan-jalan Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan penuhi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, di rumah-rumah kami seperti di surga. Di dalam nama Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah jawaban atas setiap doa kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Oh, oh. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, oh, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah jawaban kami Tuhan. Tuhan ku percaya, kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa, kuasa
Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja Tuhan atas setiap kami Tuhan. Ralabaya shana, ralabaya, ralabaya, ralababa, ralabaya shana. Kami percaya Tuhan, haleluya. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya kepada Engkau Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, mujizat demi mujizat akan terjadi Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu.
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih Tuhan, untuk kasih setiamu Tuhan, buat pertolonganmu Tuhan dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi beri sorai-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berubah Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya
hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagimu senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi bisa satu kemuliaan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Mari sama-sama kita akan membacakan Pentakosta ketiga bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman Noah melebihi yang di Asusasrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari hamba-hamba Tuhan kita satu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, kalau kami melakukan Tuhan ibadah online ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Semuanya karena anugerah dan penyertaan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan. Para imam musik Tuhan, para WL Tuhan, bahkan setiap kami Tuhan yang ambil bagian Tuhan. Berkat damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau melimpah atas setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk hamba-Mu ya Tuhan. Yang pagi hari ini Tuhan membawakan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, biarlah firman yang boleh kami dengar Tuhan, menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Kami bukan menjadi pendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanannya Tuhan, semuanya dalam perlindungan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang Tuhan utus ke tempat ini ya Tuhan, yang menyampaikan isi hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, pengurapan yang daripada Engkau Tuhan terus mengalir atas hamba-Mu Tuhan. Kekuatan, kemampuan, kesanggupan yang daripada Engkau Tuhan limpah atas hamba-Mu ya Bapak. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk Bapak Niko Tuhan, Bapak Yongki Tuhan. Ini hamba-hamba-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah penjagaan, pemeliharaan, perlindungan-Mu sempurna atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sampai kepada gembala-gembala cabang dan ranting Tuhan, sampai kepada gembala-gembala kul Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna di dalam Engkau ya Bapak. Pakai Tuhan gembala-gembala kami ini Tuhan untuk terus menjangkau jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah melalui Tuhan pemimpin-pemimpin rohani ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa mengalami pemulihan, banyak jiwa-jiwa mengalami kesembuhan, banyak jiwa-jiwa mengalami lawatan yang daripada Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia kami Tuhan semakin hari semakin Kau pakai luar biasa ya Tuhan. Bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang maju, menjadi bangsa yang kuat,
menjadi bangsa yang tangguh di dalam Engkau ya Bapak. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden Tuhan, setiap aparat pemerintah Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan, kami serahkan pemimpin kami ke dalam tangan pimpinan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Presiden kami dan Wakil Presiden kami Tuhan, berikan hikmat bagi pemimpin kami Tuhan, bagi kepala negara kami ini Tuhan, untuk setiap mengambil keputusan-keputusan yang diambil Tuhan, semata-mata untuk kesejahteraan rakyat dan bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah damai sejahtera sukacita-Mu Tuhan melimpah atas pemimpin-pemimpin kami ya Bapak. Hikmat-hikmat yang daripada Engkau Tuhan, Engkau taruh atas pemimpin-pemimpin yang Engkau percayakan ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk corona Tuhan. Kami perkatakan, diam Engkau corona, Engkau sudah mati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya virus ini sudah dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis yang Tuhan percayakan Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan, kemampuan, kesanggupan Tuhan untuk terus melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab mereka Bapak. Berkati ya Tuhan, mampukan Tuhan, berikan kekuatan, kemampuan yang daripada Engkau Tuhan bagi tim medis kami Bapak. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, bahkan kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang pagi hari ini Tuhan, berdoa Tuhan, bahkan memuji menyembah Engkau ya Tuhan, yang pagi hari ini Tuhan mengikuti ibadah online Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan, berkat limpah daripada Engkau terus mengalir atas jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera sukacita yang daripada Engkau mengalir ya Tuhan, kekuatan kemampuan yang daripada Engkau limpah Tuhan. Bahkan setiap yang mempunyai masalah Tuhan, Tuhan sediakan jalan keluar, keluarga, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka Tuhan. Engkau yang memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ibadah online ini Tuhan, dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, tema kali ini kita akan membahas tentang hidup dan cara kematian orang Kristen. Tidak sedikit orang percaya, khususnya para pelayan Tuhan yang setia, berpulang karena serangan wabah COVID-19. Kemudian banyak orang bertanya, apa yang salah? Kenapa? Kok bisa? Orang seringkali mengaitkan cara kematian seseorang dengan kehidupannya. Kematian adalah hal yang tidak terhindarkan dari kehidupan semua makhluk hidup di dunia, termasuk manusia. Ada dua pandangan, yaitu yang pertama pandangan orang yang saleh pasti meninggal dengan cara terhormat, seperti mati dengan tenang, tidak menderita kesakitan, saat-saat terakhir dengan kondisi baik. Pandangan yang sebaliknya yaitu orang yang berdosa besar. Mereka meninggal dengan cara yang hina, maksudnya matinya menderita sendirian di saat-saat terakhir dan mengenaskan, meninggal karena kecelakaan atau korban kriminal. Benarkah kedua pandangan tersebut? Tentu saja pandangan tersebut salah. Alkitab mencatat Tuhan Yesus sendiri diperhadapkan dengan pertanyaan dan situasi yang mirip. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5 terjadi peristiwa matinya peziarah di Yerusalem yang dibunuh oleh Pilatus dan darahnya dicampur dengan korban darah yang akan dipersembahkan. Peristiwa yang kedua adalah orang-orang Galilea mati tertimpa menara dekat Siloam. Dua peristiwa ini membuat orang-orang bertanya, dosa besar apa yang telah dilakukan oleh kedua kelompok ini? Hingga mereka meninggal dengan cara yang mengenaskan. Saat itu juga Yesus menegur mereka bahwa hal itu terjadi bukan karena mereka lebih berdosa. Dosa dan kesalahan atau konsekuensi yang dibuat oleh manusia bisa saja mengakibatkan penderitaan dan mati dengan mengenaskan. Tetapi mengatakan semua orang yang mati dengan tidak enak dan mengenaskan adalah orang yang lebih berdosa, itu pendapat yang salah. Apalagi mengaitkan dengan kualitas kerohanian mereka. Tuhan Yesus mengajarkan di Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 5. Yang pertama, cara mati seseorang tidak menunjukkan kualitas hidupnya,
Mungkin saja orang yang berdosa bisa mati atau meninggal dengan cara yang tidak enak dan menderita. Tetapi bukan selalu bila seseorang meninggal dengan cara yang tidak enak, artinya pasti karena ada dosa besar yang dilakukan. Jangan mengaitkan cara kematian seseorang dengan kualitas hidupnya. Yesus berkata dengan tegas, jikalau tidak bertobat bisa binasa dengan cara yang tidak enak, bahkan menderita untuk selama-lamanya. Yesus menekankan bahwa penting diperhatikan adalah pertobatan, bukan cara meninggal seseorang. Yang kedua, kualitas hidup seseorang akan berkonsekuensi pada kekekalan. Selain pertobatan, hal yang sama penting adalah menghasilkan buah-buah dalam hidup. Perhatikan perumpamaan pemilik kebun anggur dalam Lukas 13 ayat 6 sampai dengan 9. Si pemilik kebun anggur mengetahui bahwa ada pohon anggur yang tidak berbuah dan ia memberi perintah untuk ditebang. Namun si pengelola kebun meminta kesempatan untuk pohon itu dibiarkan hidup. Dan jika sudah diberi kesempatan masih tidak berbuah, pohon itu segera ditebang. Maksudnya adalah kita masih hidup. Artinya kita diberi kesempatan untuk mengalami pertobatan dan menghasilkan buah. Jika tidak, kita akan dibinasakan. Waktu yang Tuhan berikan harus kita responi dengan pertobatan dan berbuah. Saudara, jangan salah fokus dengan mempertanyakan bagaimana cara seseorang meninggal. Sebaiknya kita meresponi kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Yang pertama, kita fokus pada pertobatan dan menjalani hidup yang menghasilkan buah, agar kita tidak mengalami hukuman dan penderitaan kekal. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara cara seseorang mati dengan kerohanian yang dijalani selama hidupnya. Yang ketiga, cara orang percaya mati adalah kedaulatan Tuhan yang tidak dapat diselami oleh manusia. Tetaplah percaya dan serahkan diri kepada Tuhan. Percayalah, tidak ada keputusan Tuhan yang salah. Saudara, kita tidak boleh menilai bahkan menghakimi seseorang melalui cara kematiannya. Sebagai contoh, memperkatakan, sudah rajin beribadah, berpuasa, berbahasa roh, kok bisa mati karena COVID-19? Hal itu tidak ada hubungannya, lagi sangat tidak pantas untuk diucapkan karena tidak menghormati dan tidak sensitif terhadap perasaan keluarga yang ditinggalkan. Mari saudara, kita fokus kepada pertobatan dan menghasilkan buah-buah yang baik selama kita masih punya kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan mengenapi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ralabaya syala Yesus. Ralabaya ralabaya. Ralabaya syala Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Ku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau setia Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidup
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami datang dan kami percaya ketika kami berkumpul memanggil namamu, kuasa-Mu bekerja. Terlebih lagi kami merindukan kebenaran firman yang memerdekakan. Berkata-katalah, bukalah mata hati kami supaya kami dapat melihat, bukalah telinga kami supaya kami mendengar. Biar apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami boleh mengerti dan kami bisa melakukannya atas pertolongan dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima firman. Dan semua yang siap menyambut firman Tuhan, bersama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di rumah Bapak Ibu Saudara yang sedang beribadah bersama-sama, kita tetap membuka diri kita untuk kebenaran firman Tuhan menerangi kehidupan kita. Sehingga tidak ada tempat untuk kegelapan yang ada di lingkungan keluarga kita. Nah, mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan sebuah tema adalah nubuatan pribadi. Kita ambil kebenaran firman-Nya dari Timotius 1 ayat 18 dan 19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Paulus adalah bapa rohani dari Timotius. Sebagai bapa rohani, dia mengingatkan kembali kepada anaknya. Anak rohaninya ketika mengalami tantangan, ketika mengalami kesulitan, ketika mengalami kesukaran, ketika mengalami masa-masa yang berat dalam kehidupannya, sebagai bapa rohani, dia mengingatkan anaknya tentang apa yang telah dinubuatkan tentang dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketahuilah bahwa Bapa di surga menjadikan kita dengan maksud dan tujuan yang sempurna. Sebab itu Dia menyatakan dirinya kepada kita dengan mengatakan perkara-perkara yang akan terjadi di kemudian hari mengenai kehidupan kita. Jadi setiap kita orang percaya memiliki nubuatan pribadi. Ya benar, ada nubuatan secara universal, ada nubuatan untuk sebuah bangsa, ada nubuatan untuk sebuah kaum keluarga, tapi ada nubuatan juga yang ditujukan untuk pribadi lepas pribadi. Sebagai bapa rohani, Paulus mengatakan kepada Timotius, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu. Ada alasannya. Karena dia ingin anaknya tetap kuat dan tetap berkarya. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19, stay at home, dan segala sesuatu bergejolak dengan cepat, perubahan-perubahan terjadi dengan cepat. Banyak orang tertekan, depresi, bingung apa yang harus dibuat, apa yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu kita kembali mesti menerima perkataan Tuhan sebagai Bapa yang datang ke dalam kehidupan kita. Karena Alkitab kita 1/4 itu berisikan tentang nubuatan. Nubuat-nubuat yang tertulis di dalam Alkitab dan digenapi, ditulis di dalam Alkitab. Tapi ada nubuat-nubuat tentang pribadi kita yang kita akan genapi. Yang menjadi PR bagi kita adalah bahwa kita harus menerima perkataan Tuhan sebagai nubuatan pribadi yang sifatnya personal untuk kita. Supaya kita bisa menjalani kehidupan kita tetap kuat dan tetap berkarya. Dengan bahasanya Rasul Paulus dikatakan, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Nubuat adalah perkataan Allah yang datang dalam kehidupan kita.
tentang perkara-perkara yang akan datang. Dengan sangat perlu bagi kita untuk menerima nubuatan pribadi. Kita berpikir selalu biar orang lain yang ngomong. Dari Tuhan untuk kita. Tapi saya kasih tahu, itu perjanjian lama, metodenya seperti itu. Perjanjian baru setelah Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus adalah pribadi yang menyingkapkan apa yang menjadi bagian kita di dalam Tuhan. Apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan, Dia yang memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kita. Oleh sebab itu, kita harus bergerak dalam karunia nubuatan ini untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk pelayanan kita, untuk segala area kehidupan di dalam yang Tuhan percayakan. Kita harus bergerak dengan karunia nubuat. Dan saya mau memberitahukan bahwa karunia nubuat adalah harta rohani. Salah satunya. Banyak orang yang gak menggunakannya lagi karena ada istilah, kan itu bisa dibuat-buat. Ada istilah bahwa orang cuma mau menyenangkan yang lain, lalu dia mengatakan hal-hal yang baik dari firman Tuhan. Dan saya mau memberitahukan Bapak Ibu Saudara bahwa karunia nubuat itu adalah harta rohani yang harus kita gunakan. Ada alasan mengapa kita harus memperhatikan nubuatan pribadi. Yang pertama di situ dikatakan, karena nubuatan pribadi itu membuat kita tetap kuat. Itu bicara tentang kapasitas Bapak Ibu Saudara. Kapasitas seseorang yaitu dia merespon akan situasi dan kondisi di sekitarnya. Dia merespon hal itu. Bagaimana dia bereaksi tentang keadaan sekelilingnya. Kalau kapasitas seseorang besar, dia mampu menanggung segala masalah dan pergumulan dengan tetap kuat. Tapi kalau kapasitasnya kecil, dia bingung, dia nggak bisa bekerja, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Sebab itu ketika kita mendengar ulang perkataan Allah yang datang dalam kehidupan kita, maka kita memiliki kapasitas untuk menghadapi pergumulan, permasalahan yang sedang kita hadapi. Saudara, kalau boleh dicontohkan tentang kapasitas, kalau kita naik lift, ada lift yang kapasitasnya 10 orang, ada yang 15 orang, ada yang 20 orang. Tapi kalau lift yang 10 orang dinaikin 12 orang, biasanya lift itu pintunya gak bisa ketutup, saudara. Selain gak bisa ketutup, juga gak bisa naik ke atas. Dan ada lagi sinyalnya, berisik, ada suaranya. Begitu juga kalau orang yang udah kelebihan dari kapasitasnya, berat, yang keluar keluhan, yang keluar kebingungan, yang keluar pesimis, lalu juga mandek, gak bisa kemana-mana, gak bisa ambil keputusan, bingung. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mendengar ulang apa yang Tuhan katakan. Nubuatan yang datang di dalam kehidupan kita, jangan abaikan. Karena itu sebuah harta yang harus kita jaga, yang harus kita gunakan di masa-masa seperti ini. Yang mengerti katakan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang kapasitas, tapi ini juga berbicara tentang mentalitas. Mentalitas bicara tentang pola pikir. Di Roma 12 ayat 2, kita harus memperbaharui akal budi kita dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita dapat membedakan, sehingga pada akhirnya kita dapat membedakan mana yang berkenan kepada Allah. Ini semua berbicara tentang pola pikir seseorang. Jadi ketika kita kuat, harus juga ditunjang dengan pola pikir yang baik, pola pikir yang optimis, pola pikir yang saya dapat melakukan, pola pikir yang kebaikan dan kemurahan Tuhan pasti menyertai. Pola pikir yang kalau satu pintu ditutup, masih banyak pintu yang lain akan dibuka. Pola pikir yang bilang Tuhan gak tinggalkan, Tuhan gak membiarkan, Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Jadi pola pikir di mana
lebih tinggi dari situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi, yaitu pola pikir yang datang dari perkataan Tuhan sendiri. Akan mempengaruhi kita, akan menguasai kita, sehingga ucapan dan tindakan kita akan berbeda. Ini yang menjadi kenapa Rasul Paulus bilang, ya aku ingetin nubuatan ini, supaya kamu tetap kuat. Sehingga kamu tetap pola pikir yang positif, pola pikir yang ilahi. Banyak situasi, kondisi yang ada di sekitar kita mendikte apa yang kita pikir. Akhirnya kita berpikir nggak bisa berbuat apa-apa, kita berpikir pesimis, kita mulai putus asa, kita mulai diam, dan kita lupa bahwa ada rencana dan rancangan Tuhan atas kita yang jauh lebih hebat, jauh lebih berkuasa dari situasi dan kondisi yang sedang kita alami. Fakta bukan keputusan terakhir untuk kita orang-orang percaya. Perkataan Tuhan adalah keputusan terakhir bagi kita orang-orang percaya. Kalau hidupmu hanya dipengaruhi oleh fakta di sekeliling, engkau akan diombang-ambing oleh ketakutan, kebimbangan yang membuat kamu lemah, yang membuat kamu takut, yang membuat kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau engkau menaruh pengharapanmu kepada perkataan Tuhan yang datang dalam kehidupanmu, maka fakta akan diubah dengan realita yang datang dari Tuhan. Sampai hari ini, Tuhan Yesus yang kita sembah masih duduk di atas tahta. Sampai hari ini, Tuhan Yesus yang kita sembah gak pernah kaget apa yang sedang terjadi apa anak-anaknya. Tapi semua ini supaya kita lebih mendekat kepada Dia dan memperoleh pengenalan akan Dia. Mengenal bahwa hidup kita semua berasal dari perkataannya. Tetap kuat karena nubuatan. Yang pertama bicara tentang kapasitas, yang kedua bicara tentang mentalitas, yang ketiga bicara tentang stabilitas. Bapak, Ibu, Saudara, kondisi keadaan membuat perasaan kita terombang-ambing. Rasanya tertekan, rasanya berat sekali. Dan mengherankan, justru survei membuktikan ketika para pekerja disuruh stay at home di rumah saja, maka yang terjadi ada peningkatan kekerasan dalam rumah tangga 20%. Mungkin ketemu dia lagi jadi bosen, jadi pusing, stres juga, pendapatannya berkurang dan harus menghadapi lingkungan yang sama terus. Akhirnya semua orang tertekan, gak stabil emosinya, gak memiliki daya tahan. Udah pengennya keluar ke mall, udah pengennya keluar nonton, udah pengennya keluar jalan-jalan, gak tahan di rumah. Padahal di situ justru ketika kita mendengarkan nubuatan kembali yang datang dalam kehidupan kita, perkataan-perkataan Tuhan yang menguatkan, yang menghibur, yang mendorong kita untuk berada di dalam rencananya, maka kita akan memiliki kestabilan dalam emosi, kestabilan dalam mengelola perasaan kita, sehingga kita nggak mudah meledak-ledak, nggak mudah melampiaskan kemarahan, ketidakpuasan, melampiaskan kejengkelan, nggak seperti itu. Karena kalau kita mendengarkan ulang perkataan nubuat yang datang dalam kehidupan kita, maka ada aliran air hidup yang mengalir dari dalam hati kita. Ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, menguasai kita, mengalir dari kita. Ada sukacita Tuhan yang mengalir, ada kasih yang mengalir yang kita bukan cuma ngomong tapi kita bisa praktekkan. Dan kita juga bingung kenapa kok bisa seperti ini. Karena dalam perkataan Tuhan ada kuasa yang jauh melampaui apa yang kita dapat bayangkan. Dan Dia dapat memberikan kestabilan di dalam diri kita. Saudara, udah hampir 3 bulan kita ada di rumah dan aktivitas semua serba dibatasi karena pandemik COVID-19 ini. Dan orang-orang yang dulu benar-benar enggak tahan ada di rumah
karena lebih asik di luar rumah, karena banyak kegiatan, aktivitas dan semua yang mengembirakan. Dan sekarang harus stay di rumah. Selesai COVID ini, saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudara, engkau akan keluar memiliki daya tahan yang kuat terhadap kebosanan. Engkau bisa tetap di rumah dan tetap bisa berkarya mengerjakan sesuatu dan engkau bisa tahan dari bosan. Dan Paulus, kita kembali lagi, Paulus alasan kenapa kita harus terus memperhatikan nubuatan pribadi yang datang ke kehidupan kita. Yang kedua adalah karena nubuatan pribadi itu adalah senjata peperangan rohani. Nubuatan pribadi adalah senjata peperangan rohani. Itu adalah fasilitas yang Tuhan berikan bagi kita. Itu fasilitas. Kita lihat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun di Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-12 itu, Tuhan Yesus berpuasa 40 hari gak makan. Dia lapar. Waktu dia lapar datang si pencoba, datang iblis mencobai dia. Supaya dia ubah batu menjadi roti. Tapi waktu Tuhan Yesus dicobai, dia gak kalah terhadap pencobaan itu. Dia mengalahkan pencobaan itu dengan memperkatakan firman yang tertulis di dalam Alkitab sebagai perkataan yang sifatnya pribadi buat dia, dan itu senjata yang untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh. 3 kali dia dicobai, semua alat yang digunakan, yaitu fasilitas surga semua yang digunakan, yaitu perkataan Tuhan. Dia ambil perkataan Tuhan yang tertulis, lalu setelah dia ambil, dia pakai perkataan itu untuk mematahkan dan mengalahkan perkataan yang iblis tawarkan, yang musuh tawarkan. Dalam kondisi seperti ini kondisi peperangan rohani. Ada banyak pikiran-pikiran negatif menyerang. Kamu gak berguna, kamu gak bisa apa-apa, kamu gak produktif lagi, kamu rentan. Wah, kondisi gak akan makin baik, gak kelihatan ada hal-hal yang bisa diharapkan lagi ke depan. Mungkin kehilangan pekerjaan, penurunan omset, kehilangan pelayanan, dan banyak lagi Bapak Ibu Saudara. Semua sedang mengalami. Tapi bagaimana kita keluar sebagai pemenang? Selain kita bergantung kepada apa yang tertulis, yang kita pakai sebagai fasilitas untuk mengalahkan musuh yang sedang menyerang kita. Jangan diam saja. Ambil perkataan yang kita tahu itu punya kita dan kita pakai untuk mengalahkan musuh. Fasilitas, saudara. Banyak orang sekarang menggunakan fasilitasnya di tengah stay at home. Mereka gunakan gitarnya untuk mempermuliakan Tuhan. Mereka gunakan pianonya untuk ngajar orang, tutor main piano. Ada orang yang berbahasa Inggrisnya bagus, dia menggunakan fasilitas yang dia miliki. Keahlian berbahasanya. Ada banyak yang bisa dikerjakan dengan fasilitas yang ada pada dirinya. Dia gunakan supaya tetap dia bisa berkarya. Supaya dia tetap bisa memperjuangkan perjuangan yang baik. Jangan berhenti berjuang untuk mensejahterakan keluargamu. Jangan berhenti berjuang untuk tetap meraih rencana Tuhan digenapi di dalam kehidupanmu. Jangan berhenti berjuang untuk mencapai yang terbaik yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Jangan berhenti berjuang. Engkau bisa gunakan fasilitas yang ada untuk mempermuliakan Dia. Coba cari fasilitas apa yang ada. Kalau ibu-ibu sekarang di medsos, gunakan fasilitas dapurnya untuk jual produknya. Makanan-makanan semua dijualin. Ya. Tapi itu bagus, itu kreatif. Sebab dia harus tetap berjuang untuk memperjuangkan perjuangan yang baik. Dan yang ketiga, yang berikutnya adalah nubuatan pribadi itu sebagai senjata peperangan rohani karena dia adalah fasilitas dan juga
ini menjadi prioritas bagi kita. Di tengah peperangan, prioritas sangat menentukan. Kita harus bisa atur prioritas kita dengan benar. Jangan justru di tengah kelonggaran, di tengah stay at home, di tengah enggak lagi beraktivitas dalam bekerja, malah prioritasnya jadi acak-acakan. Sekarang lagi tren drama Korea. Nggak puas nonton di TV, berseri satu seri, enggak, langsung cari di Netflix. Nonton dari yang awal sampai yang berapa, nonton terus kerjaannya. Hiburan boleh, tapi jangan banyak-banyak. Tetap harus tahu bahwa kita ini sedang ada di dalam peperangan rohani. Yang ngerti katakan amin. Supaya kita terus dapat kuat dan berkarya. Kalau enggak, kita enggak bisa menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Atur prioritas hidup kita. Yang jelas, pertama adalah Tuhan. Walaupun gak kerja, tetap bangun pagi, tetap cari Tuhan. Walaupun orang bilang, kalau di sini sore, di Amerika itu pagi. Ya kan? Jadi waktu tuh gak penting, yang penting gaya hidup. Tapi saya mau bilang, kita harus tetap disiplin diri kita setiap hari untuk berdoa, mengutamakan Tuhan di pagi hari. Atur perenungan firman Tuhan, buka perkataan-perkataan firman Tuhan yang membanjiri jiwa kita, sehingga kita penuh dengan kemampuan dan pengharapan. Waktu kita keluar dari kamar tidur kita keluar dengan semangat yang baru. Semangat bukan karena mau kerja, semangat bukan karena ntar dapat proyek baru atau ketemu pejabat, kenal-kenalan yang lain. Bukan, semangat karena ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang memberkati. Ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kita harus semangat karena Dia, bukan karena yang lain itu. Bukan semangat karena punya kendaraan yang baru. Bukan itu. Semangat karena Dia hadir, Dia menyertai, Dia memimpin, dan Dia membimbing. Oleh sebab itu kita atur prioritas kita. Keluarga menjadi prioritas, pekerjaan, selesaikan semua kerjaan, bangun hubungan, bangun dengan teman-teman, dengan sahabat, dan terus berkarya, terus bekerja. Dan kalau kita tahu bahwa nubuatan adalah senjata peperangan rohani, di situ kita akan gunakan fasilitasnya, di situ kita atur prioritasnya, maka perkataan nubuat yang Tuhan telah sampaikan dalam kehidupan kita akan menjadi kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan diam aja. Kalau di tengah keluargamu ada orang-orang yang undur dari imannya, jangan diam aja. Bangkit dan gunakan perkataan nubuat yang Yosua katakan. Yosua, satu kali dia berdiri di hadapan bangsa Israel dan dia katakan hari ini pilih kepada siapa kamu mau beribadah. Kepada Tuhan Allah nenek moyang kita yang di seberang sana, atau kepada Allah bangsa-bangsa yang kita duduki sekarang, atau kepada Tuhan Allah yang memimpin kita keluar dari tempat perbudakan. Semua diam, gak ada yang berani bersuara. Karena hati bangsa itu lagi bercabang, karena hati bangsa itu lagi belok ke tempat-tempat ilah-ilah yang lain. Maka Yosua dengan lantang berkata, tetapi aku dan seisi keluargaku, aku akan beribadah kepada Allah yang hidup. Kita tambahin dengan kesukaan yang besar. Dan saudara, kalau kita memperkatakan itu, kita sedang membentengi seisi keluarga kita dengan perkataan nubuat yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Sehingga semua keluarga besar kita tidak ada yang keluar dan tidak ada yang menyimpang imannya kepada ilah-ilah yang lain. Gunakan perkataan nubuat untuk situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya siang hari ini engkau dilengkapi, siang hari ini engkau dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus dan diingatkan kembali tentang perkataan yang datang atas hidupmu untuk perkara-perkara yang akan datang. Dan ada Allah yang bersama-sama dengan engkau yang akan memberitahukan dan menuntun engkau
sehingga engkau tidak akan pernah sama lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu siang hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan. Kami sedang menjalani masa yang sukar, masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan tantangan. Biar kami tetap kuat dan berkarya. Sehingga kami terus dikembangkan kapasitas kami, mentalitas kami, stabilitas kami ya Tuhan. Dan juga kami tidak tinggal diam, tapi terus berkarya dengan melihat fasilitas yang ada dan menggunakannya untuk kemuliaan-Mu. Dan terus mengatur prioritas hidup kami ya Tuhan. Supaya apa yang Kau rencanakan dan rancangkan dalam kehidupan kami, semua berhasil, semua berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan membawa kami dalam perkara-perkara yang besar di hari-hari yang kemudian. Engkau akan memberkati dan menyertai kami. Dan sukacita kami ya Tuhan ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami. Sebab kalau Engkau hadir ya Tuhan, segala sesuatu yang kami tidak bisa kerjakan dan lakukan, Engkau bisa lakukan dan kerjakan. Dan kami diberikan kemampuan oleh Engkau. Bapa, Engkau memberkati keluarga-keluarga yang sedang beribadah dengan segala pergumulan dan permasalahannya. Dan kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih menjamah, menguatkan, menyembuhkan, membaharui kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar kasih Tuhan mengalir, kuasa Tuhan mengalir, kuasa firman mempengaruhi dan memimpin hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan. Semua yang menerima firman Tuhan katakan, amin. Saudara-saudara, marilah kita sekarang berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi siang hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Juni ini. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah. Engkau berikan kepada mereka kekayaan, kehormatan. Dan Tuhan, Engkau pakai mereka di akhir zaman ini sebagai messenger-messenger Pentakosta yang ketiga, sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Berikut ini adalah pengumuman GBI Grand Depok City. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Juni 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online, hubungi gembala KUL masing-masing. Untuk informasi tentang KUL dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL, dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di 0813 3247 6369. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonnya dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 869 196 3535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp Ibu Peti di nomor telepon 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni 2020. Untuk souvenir ulang tahun dapat diambil di gembala KUL masing-masing. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI GDC, di nomor handphone 0817 617 323. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.